Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penyimpangan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas gerak pada bidang datar. Nah, sekarang kita akan membahas gerak pada bidang miring. Oke, jadi kita misalkan punya sebuah balok di bidang miring, kemudian dia akan bergerak ke bawah. Nah, faktor apa saja yang membuat si balok ini bergerak dari atas ke bawah? Faktor pertama tentu saja adalah gaya berat. Nah, misal kita punya sebuah balok yang kita lepas, jadi akan jatuh ke bawah. Nah, dari sini kalau kita tuliskan gayanya, dia hanya ada satu gaya, yaitu gaya berat. Tapi jika misalkan jika misalkan si balok ini berada di sebuah bidang datar, maka si balok ini nggak akan terjatuh ke bawah. Ini karena ada gaya lain yang melawannya, yaitu gaya normal. Nah, pada saat dia berada di bidang datar, dia tidak jatuh ke bawah karena ada gaya lain yang melawan, yaitu gaya normal. Ketika kita letakkan si balok ini pada sebuah bidang miring, maka dia otomatis akan bergerak turun ke bawah. Berarti sekarang kita punya faktor lain selain dari gaya berat, yaitu adalah kemiringan. Sebenarnya kita melihat di kehidupan sehari-hari, kalau ada sebuah benda yang berada di bidang miring, semakin curam kemiringannya, berarti kita akan melihat benda tersebut semakin cepat geraknya. Ini artinya gaya yang mempengaruhi si benda tersebut semakin besar. Jadi kita punya dua faktor, yaitu gaya berat, yang kedua adalah kemiringan. Nah, kemiringan, kita kembali ke sini ya. Kemiringan itu ditentukan dengan melihat sudut kemiringannya. Nah, ini adalah sudut kemiringannya. Semakin besar sudutnya, maka kemiringannya semakin besar atau semakin curam. Yang berikutnya adalah gaya berat. Jadi dua faktor ini nih yang mempengaruhi dia bergerak ke bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan gaya yang ada pada balok ini dan berkaitan dengan berat dan kemiringannya atau sudutnya. Nah, kita bahas dulu tentang koordinatnya. Pada bidang datar, ini yang mendatar itu adalah sumbu X, koordinat X, yang tegak lurus atau yang vertikal ini adalah koordinat Y atau sumbu Y-nya. Ini pada bidang datar bentuknya seperti ini. Nah, pada bidang miring kita harus merubah orientasinya. Jadi kita anggap ini adalah bidangnya. Jadi kita menuliskan X dan Y-nya itu harus sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan ini bidang datarnya, maka nanti dia akan menjadi sumbu X-nya. Maka sumbu Y-nya itu nggak lagi langsung tegak lurus ke atas, tapi dia tegak lurus dengan bidang seperti ini. Dan ini penting dipahami ya. Jadi sekarang ketika kita bertemu atau berjumpa dengan soal yang berkaitan dengan bidang miring, maka nilai sumbu X itu adalah yang sejajar dengan bidangnya yang ini. Jadi seolah-olah miring gitu. Oke, berikutnya kita melihat kalau misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, dan W arahnya ke bawah sini, ini artinya si W ini membentuk sudut terhadap bidang X terhadap bidang Y.
pada pelajaran vektor kita tahu kalau misalkan sebuah besaran vektor yang membentuk sudut, maka kita bisa uraikan menjadi besaran yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Gitu. Jadi kita harus menguraikan si nilai W ini nih. W ini kita uraikan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Nah, bagaimana penguraiannya? Nah, di sini kan ada sudut nih. Sudut ini kita akan paham jika sudut yang di sini ini akan sama dengan sudut yang ada di sini. Oke, kita perhatikan sudutnya. Nah, dia akan pas dengan sudut yang ada di sini. Dan ini harus diingat ya. Jadi sudutnya itu bukan sudut di sini, tapi sudut di sini akan sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, kalau kita melihat vektornya, maka ini adalah sisi miringnya, ini adalah bawah sudutnya, maaf, samping sudutnya. Ini sisi miring, ini samping sudut. Maka untuk mencari yang sumbu Y, kita menggunakan cos. Makanya di sini W cos. Kalau di sini sudah W cos, maka nanti di sumbu X-nya pasti W sin. Karena dia berseberangan di sini sudutnya, jadi di depan sudut pakai W sin. Nah, dari sini baru kita melihat, baru tahu bahwa antara gaya berat W dan theta ini dia saling terhubung. Dari sini juga kita tahu bahwa semakin besar sudut theta, maka akan membuat si balok ini mendapatkan gaya lebih besar. Artinya gaya yang menarik balok ini menjadi bertambah besar juga. Karena di sini kan menggunakan sin ya. Sin itu nilainya semakin besar sudut, maka nilainya semakin besar. Contoh sin 0 itu 0. Sinnya bertambah jadi sin 30, nilainya jadi 0,5. Sinnya nambah jadi sin 37, nilainya jadi 0,6. Terus sampai sin 90, nilainya adalah 1. Jadi semakin besar sudutnya, berarti semakin curam, maka nilainya semakin besar. Maka gaya yang didapat oleh balok ini juga akan semakin besar. Yang kedua adalah gaya beratnya. Karena gaya berat ini W sama dengan M kali K, berarti dia dipengaruhi oleh massa benda nih. Semakin besar massanya, nanti gaya yang bekerja juga akan semakin besar. Oke, ini penguraiannya. Nah, kalau sudah diuraikan seperti ini, maka nilai W ini sudah diabaikan saja. Yang kita perhatikan hanya yang sejajar sumbu X, yaitu W sin, dan sejajar sumbu Y, yaitu W cos. Dan harus diingat, jika nanti ada soal, misalkan ada balok yang ditarik ke atas atau didorong ke atas, nanti ada gaya ke atas, si W sin ini akan tetap ada. Jadi setiap kali kamu bertemu dengan soal yang berkaitan dengan bidang miring, maka W sin ini akan selalu ada. Oke, kita lanjutkan. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah gaya gesek. Ini jika permukaannya kasar, maka ada gaya geseknya. Oke, kita anggap bidangnya kasar, maka gaya gesek arahnya ke atas. Kemudian ada gaya lain, yaitu gaya normal yang arahnya adalah ke atas. Ini gaya normal. Oke, jadi kita sudah lengkap menggambarkan semua gaya-gayanya. Dan penting untuk dipahami ini tuh dari mana, ini dari mana, ya. Ini terutama ini dua ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan ini. Kita baru menggambarkan gaya-gayanya. Ingat step-stepnya, pertama adalah gambarkan gaya-gayanya beserta arahnya. Kemudian step kedua adalah gunakan sigma fx sama sigma fy, hukum Newton 1 sama dengan m kali a, dan maaf,
yang satu sama dengan 0, bendanya diam. Kemudian sigma f x sigma f sama dengan m kali a untuk benda bergerak. Nah, kita selesaikan ke sini. Di sini untuk sumbu x yang ini kan dimana bendanya bergerak. Gerak benda ini arahnya ke sumbu x. Maka sigma fx-nya harus sama dengan m kali a. Kemudian sigma fy-nya, bendanya ini nggak bergerak ke arah sumbu y, jadi dia nggak ke atas ini, nggak ke bawah sini. Maka sigma fy-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita hanya menguraikan untuk sumbu x ini ada gaya apa saja. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, maka ada dua, yaitu W sin sama F dash. Maka kamu bisa menuliskan W sin theta, W sin theta, W sin theta, W sin theta min F gas sama dengan M kali A. Oke, ini adalah sumbu W sin theta ini dikurang F gas yang ini sumbu X-nya sama dengan M kali A. Nanti paling kita untuk mencari F gas kan butuh N. Nah, N ini kan ada di sumbu Y, makanya kita menggunakan sigma Fy. Pada sigma Fy ini hanya ada dua, yaitu ada N sama cos. Kamu bisa menuliskan N min W cos theta sama dengan 0. Karena nanti kamu dapatkan N sama dengan W cos theta. Nah, N itu digunakan untuk mencari nilai F gas. Kalau F gas sudah dapat, nanti biasanya pertanyaannya berapa A-nya biasanya. Oke, demikian untuk penjelasan kali ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan kita bahas di grup. Terima kasih.